وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. عتبة جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. وبآيات القرآن علوم فتئن فينا أخا الوهن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والدرج. وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa sahabah wal ali. Dusturakum yahlal darak wa yahlal nur wa yahlal nawbah wa yahlal hilli wal 'iqdi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat-Nya. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah, taufik, inayah, sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang paling dicintai Allah dalam rangka salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kemudian lanjutkan dengan duduknya hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga selawat beriringan salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita panjatkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kelak nanti kita yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum majelis kita memulai dengan qasidah tawassul, pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tawassul kita, perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hiburannya bagi orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah, yang hatinya dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di zaman sekarang mungkin kalau orang mau cari hiburan hati mereka, rekreasi, mereka bertamasya dan lain sebagainya, kita umat Islam, hiburan hati kita adalah mendengarkan pujian-pujian Rasulullah, mendengarkan qasidah-qasidah yang dilantunkan, yang dipuji untuk Rasulullah SAW. Ya. Karena hati ini butuh nutrisi. Jadi nutrisinya hati itu adalah pujian kita kepada Rasulullah SAW. Kita mendengarkan sholawat, hati itu jadi lembut. Ya, hati itu jadi lembut. Ya. Kalau sering-sering dengar sholawat kepada Rasulullah SAW, apalagi ya, diiringi dengan lantunan kita membaca pujian, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih-lebih lagi di bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Ya, sering ya, kita dengar bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah SAW. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah,
bulan yang dimana kita dituntut untuk memperbanyak membaca istighfar, untuk memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban, bulan Rasulullah SAW yang dimana para ulama mengajarkan untuk kita supaya memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena diriwayatkan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perintah salawat itu tepatnya di bulan Sya'ban. Profesor Dr. Abu yang Maliki itu mengatakan, mengapa kita dianjurkan untuk bersalawat, memperbanyak bersalawat itu setiap saat kita dianjurkan. Bahkan sebagian ulama itu menganjurkan kita jangan sampai kurang dari 300 kali membaca salawat dalam sehari. Jangan kurang dari 300 kali membaca salawat setiap hari. Lebih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita dituntut untuk memperbanyak membaca salawat, dituntut untuk memperbanyak melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Salah satunya sebabnya adalah karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat dan memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah. Diperintahkan oleh Allah. Satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri itu melakukannya. Banyak perintah Allah daripada sholat, puasa dan lain sebagainya, tetapi Allah SWT tidak melakukannya, melainkan sholawat. Jadi sholawat ini istimewa. Sholawat ini adalah perintah dari Allah SWT yang istimewa. Mengapa demikian? Karena Allah juga beserta malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salawat dari Allah itu berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa maghfirah, berupa ampunan dari Allah. Salawat yang malaikat itu berupa permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini bulan yang mulia, urutan daripada 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini berurutan, ini bulan mulia. Jadi katanya di bulan Sya'ban ini barang siapa yang dia beribadah mendirikan haknya Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, man waffaqallahu fi syahri Sya'ban waffaqallahu fi syahri Ramadan. Barang siapa dia yang mendirikan haknya Allah, dia mendirikan haknya Allah, maksudnya dia beribadah kepada Allah, dia menjauhi maksiat, di bulan Sya'ban ini dia jaga, maka di bulan Ramadan nanti dia akan diberi taufik oleh Allah, dia akan diberi kekuatan oleh Allah SWT sehingga kelak nanti dia bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini kesempatan kita. Kemarin bulan Sya'ban, bulan Rajab, kesempatan kita juga. Bulan mulia ini. Kata Rasulullah SAW, sebagian sahabat yang meriwayatkan, kalau ada bulan setelah bulan Ramadan itu Rasulullah SAW banyak berpuasanya, saya itu di bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Sya'ban ini juga para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka menutup usahanya, menutup toko-toko yang ditutup untuk apa? Untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus membaca Al-Qur'an Al-Karim. Maka dikatakan syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi para pembaca Al-Qur'an. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu jadi kita manfaatkan bulan tersebut dengan sebaik mungkin. Yang mungkin dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dari tata cara makan kita perhatikan, sunnah-sunnah yang ringan dulu kita perhatikan, sunnah-sunnah yang dalam sehari-hari kita lakukan, yang kita kerjakan ini kita perhatikan. Masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa-doanya, tidur juga begitu, sebelum mulai tidur baca doa. Ini harus kita perhatikan dari sunnah-sunnah yang
nanti ketika kita terbiasa dengan sunnah-sunnah yang ringan, maka kita akan terbiasa dengan sunnah-sunnah yang berat. Jadi kalau kita punya kebiasaan, kita punya diri, kita tidak biasakan untuk menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana nanti sunnah-sunnah yang berat kita lakukan? Jadi perhatian yang kecil-kecil dulu. Karena di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu mengandung nur cahaya. Mengandung nur cahaya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup satu sunnah saja dia lakukan. Sunnah atau adab masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi dan keluar kamar mandi, tetapi istiqamah dia lakukan, ini derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja. Bagaimana kalau dia dalam sehari-harinya ya menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita anggap sepele. Makan itu saja. Jangan kita anggap sepele makan dengan tangan kiri, ya enggak apa sunnah. Ya, ada pernah suatu ceritakan ya, ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang makan dengan tangan kiri. Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Tidak bisa ya Rasulullah. Kul biyaminik, tidak mau coba. Makan dengan tangan kanan. Tidak bisa ya Rasulullah. Rasulullah, engkau tidak akan bisa selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Ketika setelah Rasulullah SAW bilang begitu, ini dia punya tangan kanannya lumpuh. Karena mengapa? Karena dia merendahkan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Coba dia turutin dulu Rasulullah SAW, makan dengan tangan kanan. Dia langsung dia bilang tidak bisa. Banyak lagi daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sebagian daripada cerita-cerita ini yang mereka remehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sama halnya seperti kita ini disunnahkan setelah bangun tidur itu untuk cuci kedua tangan kita. Karena kedua tangan kita itu tidak tahu wanginya kemana waktu tidur. Ada satu orang nggak percaya, ya, dia nggak percaya. Katanya ini tangan anak ini kalau tidur ini mantap, nggak bakal bergerak kemana-mana. Jadi nggak masalah kalau nggak cuci tangan. Nah, ketika dia meremehkan daripada sunnah Rasulullah SAW, ketika dia bangun tidurnya, ini tangannya nempel di pantatnya dan nggak bisa dilepaskan. Ya, tangannya tadi nempel di dubur pantatnya dan nggak bisa dilepaskan. Ini ya daripada hukuman orang yang tidak percaya atau meremehkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan daripada pelajaran kita tentang akhlak. Ya, kitab al-akhlak yang membahas kemarin masalah adab seorang anak kepada orang tuanya. Ya, akhlak adab seorang anak kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'lama anna baga'a walidayk nikmatun laka min Allah 'azimah. Perlu engkau ketahui sesungguhnya baga'a walidayk, masih ada orang tuamu, kedua orang tua, nikmatun laka min Allah 'azimah. Nikmat bagimu yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada engkau. Jadi adanya kedua orang tua kita dan masih ada, masih panjang umur, itu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa barakatun alaik wa rahmah, keberkahan buatmu dan kasih sayang. Tamatta' bil nawar ilaihi, engkau nikmatilah memandang wajah kedua orang tuamu. Wa fi dzalika thawabul 'azim, ketika engkau pandang wajah kedua orang tuamu itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, sesuai hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmah." Tidak ada satu pemuda, tidak ada seseorang yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan yang rahmat, pandangan kasih sayang. Jadi ketika kita melihat wajah ibu kita, wajah ayah kita dengan pandangan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala innallaha lahu bil hajjatil maqbulatan fadlur, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya pahala haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini di depan para sahabatnya, lalu ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kalau tiap hari saya memandang wajah orang tua saya dengan pandangan rahmat? Maka setiap hari juga engkau akan haji mabrur. Ini makanya nikmat yang berbesar. Ini nikmat yang berbesar masih ada orang tua. Yang kita doakan yang masih ada orang tuanya, kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat afiat, karena itu adalah satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri, seorang imam tabi'in, sayyidut tabi'in, mengatakan ini ketika ibunya meninggal, beliau ini menangis dengan sejadi-jadinya. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai imam, engkau seorang imam, seorang alim, ulama, kenapa ketika keluarga engkau meninggal, engkau nangis dengan sejadi-jadinya? Pintu bagiku untuk menuju surga dengan mudah sudah tertutup. Ya sudah tertutup. Kita kalau banyak dosa, datang orang tua kita, ya kita cari kesenangan orang tua Allah Subhanahu wa taala yang dulunya, yang awalnya murka kepada kita akan menjadi ridho. Ini hebatnya orang tua. Ya, pernah ada juga dikatakan dalam satu hadis, ya, bila mana di pagi hari kita membuat dosa Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi hari tersebut juga kita membuat ridho orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang awalnya murka menjadi ridho. Dan ketika sore harinya kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, kita beribadah kepada Allah, dan di sore hari tersebut juga kita membuat murka kepada orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang awalnya ridho menjadi murka dengan sebab murka yang kedua orang tua kita. Wa tusafihu ma kullana. Cium tangan orang tua kita setiap hari. Ya, bahkan kalau kita sholat jamaah, tiap sholat habis sholat kita cium. Karena kita ini gengsi. Ya, karena sudah terbiasa cium tangan kedua orang tua kita, ini gengsi kita nggak mau cium lagi. Ya, terlebih-lebih lagi cium kakinya, nggak mau, gengsi. Ya, gengsi kita. Butuh syahadat fi umuri wa tudkhulu surah alaihim musyawarah. Kalau ada sesuatu yang ingin dimusyawarahkan, musyawarah kepada orang tua. Wa tudkhulu surah alaihim, masukkan kesenangan. Ya, buat orang tua kita ini senang kepada kita. Buat orang tua kita ini senang sama kita. Ya. Bagaimana caranya? Itu dikatakan Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man itu dikisahkan, ya, ada suatu hari Rasulullah SAW mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Harithah bin Nu'man. Ketika ditanya sama Rasulullah, ini mengapa ini Harithah bin Nu'man ini orang yang masih ada di dunia, tetapi lantunan ayat suci Al-Quran suaranya sudah terdengar dari surga. Ya, lalu para sahabat yang lain bilang, karena baktinya kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah SAW, kadzalik kubur, begitulah pahala, begitulah ganjaran yang didapat oleh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar Abbas pernah mengatakan, ini la'alam a'mala aqrabu bil-wajib. Sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Makanya beruntung sekali masih punya orang tua. Wa taqdi hawaijahum, dan mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Wa yu'ani laka bi kulli syai', mendoakan mereka bermulai dengan kebaikan. Nah, makanya kita setelah sholat, ya, jangan lupakan Allah. Doakan terus untuk Allah. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah, itu di dalam kitab fikih Syurah Karim, itu disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ketika makmum imam membaca waladhdallin, itu ada jeda sedikit, ya, kasih jeda sedikit, kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, kalau daya, ya, wa liwalidayni, ya, Rabbighfirli wa liwalidayni, itu hanya kepada ayah sama ibunya saja. Tetapi kalau wali-walinya itu untuk ayah, ibu, kakek sama neneknya datang. Ini harus saling Allah berusaha.
Ya, jadi ketika ada tidak sedikit itu supaya dibarengkan antara aminnya makmum dengan aminnya imam. Nah, hukumnya sunnah di dalam sholat itu membareng-barengkan si makmum dengan imam itu ada hukumnya ada 5. Yang pertama sunnah ketika kapan? Ketika aminnya makmum, aminnya imam sama aminnya makmum itu bareng. Itu mendapatkan sunnah. Kenapa demikian? Karena ketika barengnya amin makmum sama imam itu malaikat mendoakan. Ya, malaikat itu mendoakan. Nah, jadi ada jeda sedikit Rabbul Firli wali-walinya itu kita dianjurkan untuk buat ya, supaya kita ingat terus kedua orang tua kita bahkan setelah azan kita dianjurkan juga habis azan Rabbul Firli wali-walinya 5 kali ya, baru ditutup dengan Alhamdulillah Rabbul Firli wali-walinya ya Allah kama Allah ya, doakan terus orang tua kita. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan man taraka lil walidain fa innahu in batin anhu rizqu. Barang siapa yang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya maka terputuslah rezekinya terputus. Ya, kalau kita pengen rezeki kita luas sering-sering doakan kedua orang tua kita. Wa ma Allah nikmat apa lagi yang paling besar? Ya, kata Ustaz Umar bin Ahmad Barada. Wa ma ajlad hadha sawab. Ya, pahala mana lagi yang lebih besar? Fa haddan la ya'riful walad lahu ni'mah bi wujudi walidayhi. Sungguh tidak mengetahui seorang anak membawa nikmat yang paling puncak yang paling besar ketika dia mengetahui masih adanya orang tuanya dan dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti yang masih punya orang tuanya ketika dia tidak bisa menjadikan orang tua tersebut menjadi sebab untuk dia masuk surga, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan Rasulullah SAW ketika menaiki khutbah, menaiki tangga khutbah ini, di tangga yang pertama Rasulullah SAW bilang amin, di tangga yang kedua Rasulullah SAW bilang amin, di tangga yang ketiga Rasulullah SAW bilang amin. Akhirnya ketika selesai khutbah bertanya kepada sahabat ya Rasulullah, kenapa demikian? Atani Jibril. Rasulullah datang kepada malaikat Jibril dan mengatakan, "Wah, celaka liman adraka Ramadan walam yudrik walam yaghfir rahmat atau maghfirah min Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril bilang kepadaku, celaka bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Di tangga yang kedua, amin kata Rasulullah. Di tangga yang kedua, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, celaka bagi orang yang disebut ketika disebut namamu atau dia tidak mau bersolawat kepadamu. Amin. Di tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, celaka bagi orang yang masih mendapati kedua orang atau salah satunya tetapi dia tidak menjadikan penyebab orang tua itu untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia celaka ya Rasulullah. Amin. Jadi hati-hati ya, hati-hati illa faqadahuma ya. Kita baru mengetahui nikmat besarnya ada orang tua kita itu ketika mereka sudah tiada. Bahwa yuhissu bil khasaratil 'azimah. Maka di sinilah yuhissu bil khasaratil 'azimah. Engkau merasakan dengan kerugian yang sangat. Wal huzn syadid dan kesedihan yang sangat sedih. Ala firadihi ketika mereka sudah tiada. Ketika mereka meninggal dunia, sedih, wajar. Karena itulah menjadi penyebab kita mudahnya kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mudahnya kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasta'mil al-adab ma'hum fi kulli waqt. Engkau gunakan adab yang bagus kepada kedua orang tua fi kulli waqt, setiap waktu. Fala yastadbirhuma wa la tad'uhuma bismihima. Jangan sekali-kali engkau membelakangi mereka. Ya, Habib Ali bin Muhammad bin Syekh Habsyi itu dikatakan mendapatkan mandat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya sangat berbakti kepada orang tuanya. Habib Ali itu tidak pernah duduk sejajar dengan kedua orang tuanya.
Jadi kalau orang tua duduk di sini, mungkin harus itu duduk di bawah lagi. Tidak pernah sejajar, apalagi membelakangi kedua orang tua, tidak pernah. Bahkan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu cerita, kalau sudah di depan orang tuanya, ini nggak berani. Ada lalat aja, mau ngusir lalat nggak berani, saking menjaga adab kepada kedua orang tua. Wala tad'uhuma bismihima. Jangan memanggil mereka dengan nama mereka, ya. Wala tadhhak bi hadratihima. Jangan ketawa. Jangan angkat suara ketika hadir bersama mereka, ya. Fi ghairi mawdi'ih. Di tempat yang bukan tempat ketawa, ya. Aw bi sautin syadid, atau dengan suara yang keras. Wala tanzur ilaihima bi ainin haddah. Jangan sekali-kali memandang kedua orang tua kita dengan pandangan yang tajam. Wah, ini hati-hati. Ya. Wala takdzib 'alaihima, jangan berbohong kepada kedua orang tua kita. Wa antastaqimahuma aw tatakallamu ma'ahuma bi kalamin jabih. Jangan memaki orang tua kita atau berbicara kepada mereka dengan ucapan yang jelek. Aw tarfa'a sawtak fawqa sawtihima. Atau mengangkat suaramu di atas suara orang tua. Ini sering kita lakukan. Ketika orang tua kita panggil, itu lebih besar suara kita kan. Bukan yang kita diam langsung kita samperin, enggak. Kita malah jawab lebih besar dibanding suara orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah selain menyembah kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ini Allah gandengkan, ya. Perintah berbakti Allah gandengkan untuk kepada perintah menyembah kepada Allah. Ini ada makna tersendiri. Berarti apa? Bakti kepada kedua orang tua itu suatu perintah yang sangatlah agung. Kita lihat dosa yang paling besar itu adalah syirkul billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqlil walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Makanya orang yang durhaka kepada orang tua itu dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, itu bakal disiksa, dapat hukuman. Apalagi setelah dia meninggal. Ya. Ihris daiman ala ridha walidayk. Ya, ihris daiman ala ridha walidayk. Jagalah selalu agar engkau selalu mendapatkan ridha kedua orang tua. Bi antajtahida fi mutala'ati durusik wa tadhhabu kulla yawmin ila madrasah. Kalau kita masih sekolah, jadi katakan sungguh-sungguh dalam belajar, ya, sungguh-sungguh dalam menghafal, wa tuhafid ala kutubi ulama wa malasik bani adab, menjaga kitab-kitab kita, menjaga buku kita. Ini kalau kita masih kecil. Wa tartibu ma fi mawdi'iha wa la tughayyir aw tudayyi' syai'an minha. Ini maksud dari semua ini, adab ini, yaitu mengajarkan kita untuk apa? Menjaga ridhonya kedua orang tua kita kepada kita. Ya, kita rapikan kita punya pakaian, kita rapikan kita punya buku-buku pelajaran. Wa ta'mal fil manzili wa kharij kulli syai'in farha. Kau lakukan segala sesuatu apapun itu yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Wala turdi ahadan min ikhwatik aw akhwatik. Jangan sekali-kali kau ganggu saudara-saudaramu yang bisa membuat marah kedua orang tua. Wala takhasam ma'abna jiranik. Ini kalau kita masih kecil jangan musuh-musuhan sama anak tetangganya. Ya, kalau kita musuh sama anak tetangga, ya, ini bisa membuat malu kedua orang tua kita. Ya, idza talabta min walidayk syai'an fala tadhurhu amama nas. Ya. Nah, ini mungkin kita sering lakukan ini. Kalau kita ingin minta kepada kedua orang tua kita, jangan minta di depan orang lain. Nah, itu kita ini kadang sengaja. Ya, biasa minta depan orang lain supaya nunjuk, supaya dikasih. Nah, itu kesian. Kadang orang tua kita tidak megang fulus, tidak megang duit, dia malu. Ya. Wa idza lam yu'tiyak matulabak fasbut li'annahu Allah a'raf misalnya. Kalau mereka tidak memberikan kita apa yang kita minta, maka diamlah.
Karena mereka berdua tahu maslahat buat kita yang lebih baik itu bagaimana. Wahdar antabqa, hati-hati, jangan sampai kita marah kepada kedua orang tua kita. Futuhimhuma atau adis wajhak, ya, kita meremutkan kita punya mukanya, ya, jangan. Wa idza jalasta amama fahsin hayata dulus. Kalau kita duduk di depan orang tua kita, duduklah dengan duduk yang beradab. Ya, wala rijlan ala rijli. Jangan sekali-kali depan kedua orang tua kita letakkan kaki kita ini di atas kaki kita. Nah, ini jangan. Karena itu merupakan kurang bagus, kurang beradab. Wala tajlis wa hum qa'idun. Jangan engkau duduk mereka berdiri. Jangan. Kalau mereka berdiri engkau berdiri. Wala tamshi wa hum wara'. Jangan engkau berjalan dan mereka berjalan di belakang engkau. Wa idza da'aka ahaduhuma fasri' ila ijabati. Ketika engkau dipanggil oleh salah satu di antara mereka, fasri' ila ijabati. Cepat-cepatlah penuhi panggilan ini. Wala tatabaqqa, jangan dipelan-pelankan, jangan dilambat-lambat. Wala tatasawwa, jangan pura-pura tuli. Ketika kamu panggil pura-pura tuli tidak dengar. Aw tas'aman tikrar da'wah. Atau orang tua tadi jenuh karena sering manggil orang tua itu. Ini sering kita lakukan. Seringnya ketika kita diajak bicara sama orang tua kita pasti ngomong sampai orang tua kita itu mengulangi dari ucapan sampai 2 kali, sampai 3 kali. Nah ini ya salah satu adab yang kurang bagus. Wahdar ya terhadap anta subba aba ahadin au ummu. Nah, hati-hati juga jangan sampai ya, kita mencaci maki ayah atau ibu kita. Li alla yasubba wa fatakun anta sabab dzalika fil hadis. Pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, minal kaba'ir syatmur rajul wal. Dosa yang paling besar adalah dosa orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtimu rajul wal? Ada orang yang mengejek, mencaci maki kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, jalan ada. Yasubbu abar rajul, fa yasubbu adam. Kita tidak mencaci maki orang tua kita, tapi kita mencaci maki kedua orang tua kawan kita, orang lain, maka dia mencaci maki kedua orang tua kita itu sama dengan kita mencaci maki kedua orang tua kita. Kita tidak caci maki kedua orang tua kita, kita caci maki kedua orang tua orang lain. Kita caci maki orang lain, kita caci maki. Dan dia berbalik caci maki kedua orang tua kita, sama saja itu kita mencaci maki kedua orang tua kita sendiri. Faisubbu ummu wa yasubbu adanya, sama saja. Kita mencaci maki kedua orang tua kita sendiri ketika kita mencaci maki kedua orang tua orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan senantiasa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadikan orang tua kita itu sebab untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'alukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.